Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Science Education untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan konferensif. Yang pertama, sebelum kita mulai, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Getrin Muhammad Asfahani. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, di sini ada sebuah quotes yang berjudul "The good life is a life inspired by love and guided by science." Quotes yang menjelaskan tentang pentingnya sains secara umum untuk kehidupan kita. Oke, langsung saja kita masuk ke diskusi yang pertama. Di sini kita ada discussion topik. Yang pertama ada considering science education atau mempertimbangkan ilmu pendidikan, dan making a science of education, menjadikan ilmu pendidikan sebagai edukasi. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui siapa penulis jurnal tersebut. Di sini yang menuliskan adalah Bruce Alberts. Bruce Alberts merupakan ahli biokimia kelas dunia yang lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 14 April 1938. Selain ahli kimia kelas dunia, Bruce Alberts sangat berperan penting pula dalam bidang lain seperti pendidikan sains dan diplomasi sains di Amerika Serikat dan di tingkat dunia. Di bidang biokimia, karya Dr. Alberts yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Molecular Biology of the Cell. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu considering science education atau mempertimbangkan ilmu pendidikan. Bruce Alberts menuliskan di jurnalnya, ilmu pendidikan menjadi sangat penting bagi ilmu dan dunia. Why is education so important to the world? Yang pertama adalah ilmu pendidikan sangat berpengaruh dalam hidup kita, yang dimana dalam garis besar ilmu pendidikan sangat memajukan pikiran kita tentang alam. Ketika ilmu pendidikan dapat memajukan pikiran kita tentang alam di sana, banyak hasil-hasil yang tercipta seperti obat-obatan dan perangkat yang ada sekarang. Dan hasil ilmu pendidikan yang memajukan pikiran manusia juga mampu menyebabkan perubahan sikap tertentu terhadap kehidupan dan terkhusus ilmu pendidikan. Oleh karena itu, para ilmuwan lebih menghargai karena hasil yang mereka ciptakan. Akan tetapi di balik itu semua pasti mempunyai masalah. So, what's its problem? Masih banyak masyarakat yang tidak menghargai keuntungan-keuntungan yang setiap orang peroleh dari hasil ilmu pendidikan. Kebiasaan ini termasuk ke dalam sikap skeptik atau kurang percaya dan ragu-ragu terhadap suatu keberhasilan ajaran. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya edukasi bagi diri kita dan masalah-masalah apa yang ada di dunia ini, sekarang, how does this relate to education? Apakah dengan berpikir kritis atau berpikir ilmiah dapat mendorong masyarakat di dunia yang lebih rasional? Pada prinsipnya, perluasan ilmu pendidikan akan menciptakan masyarakat yang berpikir rasional dengan syarat para ilmuwan, pendidik, dan pembuat kebijakan mendefinisikan kembali tujuan pendidikan. Inilah yang harus dilakukan dan menjadi prioritas utama, yaitu membudidayakan semua siswa dengan pengetahuan dan praktik tentang cara berpikir. Lalu untuk yang kedua, kita akan membahas tentang making a science of education, menjadikan ilmu pendidikan sebagai edukasi. Untuk sukses di dunia yang semakin kompleks, ramai dan berbahaya, suatu bangsa harus berusaha menjadi meritokrasi, kata Bruce Alberts di dalam tulisannya. Sistem pendidikan dikelaskan menjadi 4, yaitu berbakat, berenergi, bijaksana, berkarakter. Dengan sistem pendidikan yang terstruktur ini akan menjadikan para peserta didik, masyarakat, serta pemimpin yang memiliki pribadi yang lebih baik dan teratur. Dengan sistem-sistem yang sudah ada, seharusnya suatu negara akan menjadi negara yang maju dengan sistem pendidikan yang sudah dibangunnya dengan baik. Akan tetapi, setiap negara yang gagal mendorong dan mengembangkan setiap bakat individu melalui sistem sekolah umum akan menderita karena
kualitas suatu bangsa tergantung pada kebijaksanaan kolektif baik pemimpin maupun warganya. Sistem yang luar biasa menanamkan nilai-nilai yang mendukung kewarganegaraan yang baik sambil memberdayakan orang dewasa untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan pemecah masalah yang dapat membuat keputusan yang bijaksana untuk keluarga mereka, untuk komunitas mereka, dan untuk sekitar mereka. The question is whether the science of education deserves a prominent place in the prestigious journal. Alfred North Whitehead berkata, seni pendidikan tidak pernah mudah. Mengatasi kesulitannya, terutama pendidikan dasar, adalah tugas yang sangat layak dilakukan oleh seorang yang jenius tingkat tinggi. Tetapi, ketika seseorang mempertimbangkan pentingnya pertanyaan tentang pendidikan generasi muda suatu bangsa, kehidupan yang hancur, harapan yang dikalahkan, kegagalan-kegagalan nasional yang dihasilkan dari kelembaban sembrono yang dilakukan, sulit menahan amarah yang biadab di dalam diri sendiri. Rasa amarah ini sangatlah pantas. Tetapi kita sekarang menyadari bahwa kita harus melihat seni pendidikan melalui lensa kritis sains jika kita ingin bertahan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada sebuah quotes dari Najwa Shihab yang berbunyi, hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.